Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Marilah kita haturkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita limpahan rahmat taufik serta hidayah, sehingga pada kesempatan hari ini ataupun tepatnya pada channel ini kita dapat berbagi pengalaman, berbagi ilmu pengetahuan yang insya Allah berkah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah pembela bangsa, penegak agama di muka bumi, serta kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Ketiga kalinya, sahabat-sahabatku, saya di sini yang bernama Singgi Dirwanto dari kelas KPIA Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Sakri ataupun Muklis dari ini, Pak Muklis dari ini, seperti itu. Yaitu tugasnya menjawab pertanyaan dari sahabat Sutresno Pamor Aji Pangestu. Ya, dia adalah teman sekelas saya juga, seperti itu. Jadi langsung saja, agar tidak terlalu banyak membuang waktu, pertanyaan dari sahabat Sutresno Pamor Aji Pangestu yaitu berikan contoh pemaknaan dari relasi atau dari paradigmatis dan juga sintakmatis, seperti itu. Sebelum kita melangkah pada contoh apa itu paradigmatis dan juga apa itu sintakmatis, di sini saya akan mengulangi lagi materi terkait tentang paradigmatis dan juga sintakmatis. Paling tidak di sini saya akan menjelaskan pengertiannya, seperti itu. Menurut Kruse, itu relasi paradigmatis itu merupakan relasi makna dengan fungsi sintaksis dari sebuah kata, kelompok kata atau kalimat. Nah, kalau di sini yang dijelaskan di sini dari beberapa literatur yang saya baca dan juga saya upload untuk saya pedalami, itu ada dua. Yang pertama tadi dari Kruse, yang kedua ini adalah dari Rahyono tentang relasi paradigmatis. Kalau dari Rahyono sendiri, paradigmatis itu adalah relasi antar kata yang memiliki kemungkinan untuk menduduki posisi yang sama dalam struktur kalimat. Relasi paradigmatis disebut juga relasi vertikal. Relasi ini mensyaratkan bahwa istilah pengganti yang digunakan harus berterima secara gramatikal. Jadi di sini lebih mudah dipahami, yaitu apa itu? Posisi yang sama. Kalau dijelaskan ini agak rumit juga ya, karena online, jadi langsung ke contohnya saja. Kalau paradigmatis ini contohnya Andi pergi ke kampus. Nah, ini rumpang subjek pada kalimat di atas ataupun kalimat Andi pergi ke kampus, ini dapat digantikan dengan nama orang yang lain, misalnya Budi, Anto, dan lain sebagainya. Yang terpenting pada paradigmatis ini tidak berubah dari struktur yang ada, dalam artian seperti hanya subjek. Kalau jika subjeknya itu Andi, maka jangan sampai Andi ini digantikan oleh nama benda dan lain sebagainya. Harus sesuai. Jadi penekanannya pada subjek, seperti itu. Subjek, predikat juga harus sesuai. Predikat juga gak boleh nama orang juga, seperti itu. Terus keterangan tempat juga gak boleh nama orang. Yang terpenting linear dengan apa makna dari kata, seperti itu, ataupun dari susunan kalimat. Jadi kalau memang subjeknya itu Andi, maka jangan sampai nanti subjeknya diganti dengan tempat, seperti halnya subjeknya balai desa lah, subjeknya kecamatan, itu tidak bisa, seperti itu. Terus langsung saja yang kedua itu adalah relasi sintakmatis. Kalau relasi sintakmatis itu adalah relasi makna dalam satu frasa atau kalimat. Relasi ini merupakan relasi antar unit sintaksis dalam satu kalimat yang menunjukkan unit sintaksis yang berterima di dalam kalimat. Relasi ini disebut relasi horizontal. Nah, kalau relasi ini lebih pada pemaknaan yang mendalam. Jadi susunan kalimat SPOK, katakan saja SPOK susunan kalimat yang teratur. Jika susunan kalimatnya tidak teratur, akan tetapi tidak merubah suatu maknanya, itu tidak masalah. Itu kalau dari segi
sudut pandang dari pemaknaan sintakmatis. Contoh kata begini, contohnya langsung ya. Andi pergi ke kampus. Nah, pergi ke kampus, Andi, itu kan sama saja pemaknaannya. Andi pergi ke kampus, yang pergi Andi, pergi kemana? Ke kampus. Pun pula yang kedua, pergi ke kampus. Iya, pekerjaannya pergi ke kampus, terus koma Andi, kan sama saja seperti itu. Nah, beda lagi kalau gini, kampus ke pergi Andi, itu sama sekali tidak bisa tidak bisa tidak jelas lah, katakan tidak jelas, karena kampus ke pergi Andi itu sangat ambigu kata-katanya, tidak bisa dipahami seperti itu. Jadi saya simpulkan dari keduanya tadi, kalau paradigmatis itu cenderung kepada susunan kalimat. Susunan kalimat dalam artian kata subjek Andi, katakan saja Andi, itu subjeknya juga harus sesuai. Tidak boleh subjek diduduki dengan oleh predikat, predikat diduduki oleh subjek. Katakan seperti halnya tadi, Andi nggak boleh diduduki dengan keterangan tempat. Andi diduduki oleh tempat seperti balai desa, itu nggak bisa. Jadi lebih pada linearitas dari makna itu sendiri. Kalau subjek ya subjek, predikat ya predikat, keterangan tempat juga keterangan tempat, seperti itu. Beda lagi kalau kalau tentang sintakmatis tadi, itu lebih pada makna yang terkandung. Jadi susunan kalimat tidak teratur nggak masalah, yang penting tidak merubah dari pemaknaan itu sendiri, seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya hanyalah manusia biasa, jadi juga banyak kesalahan, dan kebenaran ataupun kelebihan, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.